Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sahabat podcast? Senang sekali bisa kita berjumpa kembali pada edisi siang hari ini. Kami menghadirkan salah satu narasumber yang terkait dengan penciptaan keamanan dan ketertiban di Kota Sorong. Sejauh mana Kota Sorong ini saat ini apakah sudah benar-benar kondusif atau masih ada yang jadi gangguan-gangguan di tengah masyarakat? Untuk lebih jelasnya kami menemui narasumber kita pada siang hari ini, yakni Kepala Seksi Humas Polresta Sorong Kota, Bapak Ibtu Daniel Pahalele. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Ya, puji Tuhan sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas selaku anggota kepolisian di Polresta Sorong Kota. Iya, terima kasih Pak udah memenuhi undangan kami di tengah kesibukannya ya pada siang hari ini. Baik Pak Daniel, Pak Ibtu Daniel, kita santai saja untuk perbincangan kita seputar penciptaan Kamtipmas di Kota Sorong. Saat ini apa yang menjadi fokus atau jadi perhatian dari Polresta Sorong Kota dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat di Kota Sorong? Terima kasih Ibu. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Iya. Pada saat ini kami Polres Sorong Kota dan jajaran selaku pengemban fungsi dan satuan yang memegang kendali dalam situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Sorong Kota dan jajaran, Iya. khususnya wilayah Kota Sorong untuk saat ini. Kami dari Polres Sorong Kota secara khusus mengedepankan kerjasama di segala lini. Iya. Jadi baik pembinaan kerjasama dengan satuan-satuan kerja yang ada, dalam hal ini TNI, kita harus bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah sendiri, maupun dengan instansi-instansi lain. Dalam hal ini mungkin TNI AL, kita harus bersinergi. Di samping itu dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, kepala-kepala suku yang ada, tokoh-tokoh intelektual dalam hal ini di bidang pendidikan, tokoh-tokoh perempuan yang saat ini sedang dibangun oleh satuan fungsi kami, yaitu dari fungsi Bimas. Iya. Yang mewakili dalam hal pembinaan di bidang masyarakat, sambil kami berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang tugas-tugas rutin kepolisian yang ditingkatkan untuk menjamin terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Polresta Sorong Kota dan jajaran, khususnya Kota Sorong. Untuk menjamin terciptanya situasi keamanan yang ada di Kota Sorong, tidak saja untuk kami kepolisian jajaran Polresta Sorong Kota dan jajarannya, tetapi kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Sorong untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtipmas, menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif bagi kelangsungan hidup, aktivitas dan kerja kita di dalam mencari nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Itu yang paling utama. Iya, Pak. Salah satu yang menjadi sumber kriminalitas itu sudah bertahun-tahun ya, yang kita lihat sehari-hari itu adalah minuman keras.
miras ya, jadi pemicu. Nah, sejauh mana Polresta Sorong Kota mengurangi tingkat kejahatan dari miras ini? Apakah ada satu terobosan baru yang sudah dilakukan oleh Polresta? Artinya supaya miras ini sudah berkurang gitu peredarannya di Kota Sorong, karena yang menjadi pemicunya adalah miras gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Iya. Baik, untuk miras yang ada di Kota Sorong sudah jelas ini diatur lewat peraturan daerah yang ada. Kami pihak kepolisian hanya mengimbangi melalui penertiban. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang kita tahu sendiri di lapangan, efek daripada miras ini cukup besar. Iya, betul. Efeknya banyak, sangat banyak. Ada kalau sudah mabuk terjadilah macam-macam. Mulai dari tindakan dari rumah bisa sampai ke luar rumah. Ya. Yang sudah jelas ini bisa berakibat pelanggaran maupun pidana. Efek dari miras. Bagaimana tindakan kepolisian untuk bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini? Ya, secara rutin kami melaksanakan patroli dan menghimbau kepada penjual-penjual ataupun pengedar ataupun penjajah minuman keras atau minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin supaya dihentikan. Nah, tapi hal-hal seperti itu di dalam kebutuhan hidup pasti ada. Tapi kami coba dengan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, kegiatan-kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang timbul akibat daripada minuman keras ini. Ya. Pak, apakah sampai sejauh ini ada koordinasi dengan pemerintah Kota Sorong, artinya untuk dari sisi regulasi bagaimana agar misalnya miras-miras ilegal itu seperti misalnya CT itu ya, itu juga kan sering jadi pemicu ya Pak ya, miras CT itu kan sering masuk lewat kapal-kapal. Nah, itu mungkin ada semacam perda untuk yang mengatur tentang itu. Apakah selama ini ada koordinasi ke pemerintah kota tentang regulasinya itu? Sudah jelas Ibu. Jadi mengenai peraturan daerah yang mengatur tentang miras ilegal ini, seperti itu cap tikus, ini kan minuman hasil olahan masyarakat. Jadi dari dalam perda itu kan tidak diatur mengenai peredaran minuman beralkohol ini. Jadi dalam perda itu benar-benar dilarang peredarannya di Sorong. Yang atur di dalam perda itu adalah minuman-minuman yang sudah menjadi regulasi dari pemerintah. Jadi untuk masalah minuman alkohol yang beredar di masyarakat, kami juga pihak kepolisian tidak bisa memprediksi kira-kira itu nanti masuk kapan beredar, kapan dan kapan. Sesuai dengan informasi yang kita dapat di lapangan, ada penjual minuman keras beralkohol jenis ini cap tikus di sini. Sehingga itu kami dari pihak kepolisian melaksanakan tugas-tugas rutin seperti operasi kepolisian, dalam hal ini yang saat ini sedang dilaksanakan operasi pekat. Nah, operasi pekat ini salah satu operasi yang sifatnya kepada penyakit masyarakat, mabuk, judi dan segalanya. Jadi itu yang kami laksanakan untuk memperkecil
efek daripada minuman keras ini. Iya. Sehingga kita memang tidak bisa kita akui bahwa itu tidak bisa kita hilangkan 100% murni. Tetap saja Ya, ada yang tetap saja ada. selalu kucing-kucingan iya, saya dengan polisi ya. tetap ada. Tapi minimal efek daripada peredaran minuman keras ini tidak menjadi momok kepada masyarakat. Oke. Saya kira itu mungkin yang dapat saya jelaskan pada. Oke, Pak. Menyangkut penyakit masyarakat lainnya selain mabuk tadi adalah judi ya Pak ya. Judi itu kita sering juga dirisaukan dengan tentang togel Pak, judi togel ini ya, bahwa ini kan juga penyakit masyarakat tapi seakan-akan artinya tetap selalu ada meskipun selalu di sweeping nggak ada tapi ternyata masih di belakang masih tumbuh gitu, masih ada. Nah, sejauh mana dari Polresta Sorong Kota untuk mengurangi juga judi togel ini, artinya bahwa jangan sampai masyarakat terus tercandu dengan togel ini gitu, atau backingnya juga kuat akhirnya dia tetap tumbuh seperti apa Pak? Jadi dalam menyingkapi atau menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kota Sorong, iya. Dalam kegiatan rutin kepolisian sedang dilaksanakan juga operasi pekat. Operasi pekat ini salah satunya adalah penyakit masyarakat, judi Ya, dan judi, sejenisnya. Ya. Togel ini kan beberapa bulan sebelumnya atau tahun yang lalu itu sangat marak sekali di wilayah Kota Sorong. Tapi seiring berjalan togel ini setelah ditindak dan diproses sesuai dengan hukum hilang. Sudah hilang ya? Ya, hilang. Saat ini timbul lagi. Seperti jamur di musim hujan. Itu ya. Jadi tapi secara transparan barang ini dia seakan-akan bermain di belakang layar. Iya. Jadi main kucing-kucingan dengan petugas kepolisian sendiri. Nah, bagaimana dari pihak Polresta menyikapi itu Pak, kucing-kucingan itu? Kami dari pihak kepolisian pada setiap saat mendapat informasi-informasi mengenai lokasi-lokasi yang ya diperkirakan ada tempat penjajahan barang itu, togel ya, dan sejenisnya. Jadi pada saat kita patroli atau melakukan tugas penyelidikan ke sana, kadangkala si penjual ini sendiri lebih pintar, lihai. Nah, jadi pada saat kita sampai seakan-akan situasi bersih, aman-nyaman saja. Nah, nanti setelah kita sudah kembali, sudah melaksanakan tugas di tempat lain, muncul lagi. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas kami selalu melaksanakan penindakan dan itu sudah perintah pimpinan langsung Bapak Kapolda untuk setiap perjudian. Setiap perjudian dalam bentuk apapun ditindak tegas. Tidak ada kata maaf untuk yang namanya perjudian. Karena sampai saat ini perintah pimpinan sudah jelas. Setiap perjudian ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang ada. Aturan hukum yang ada ya Pak ya. Nah, biasanya juga ada isu yang menyebar juga bahwa dia bisa ada karena ada backingnya yang kuat di belakang. Nah, kalau misalnya ada ketahuan oknum polisi yang membacking ini Pak, seperti apa dari? Bagus Bu kalau ketahuan. Langsung ditindak. Bagus kalau ketahuan. Karena kalau tidak ketahuan ini kan jadi bumerang untuk kita. Gitu yang dicari sebenarnya. Itu bagus ketahuan kan, jelas kan. Jadi kalau ketahuan itu bagus, langsung dikasih tahu, jangan disimpan. Kalau ketahuan bagus.
pimpinan sekarang dia tidak mau ini jadi bumerang untuk diri sendiri. Nah, pimpinan kita lebih tegas. Jadi bagaimana caranya kita itu transparan, tidak ada main kucing-kucingan. Jadi kalau dibilang nanti kalau ada anggota polisi yang membacking, bagus dikasih tahu Siapa siapa dia, supaya diproses ya, Pak, ya. Dan propamnya juga yang jelas aturan tetap berlaku. Iya. Seperti itu. Jadi baik pihak kepolisian sendiri maupun masyarakat, aturan hukum itu tetap berlaku. Apalagi sekarang kemarin citra Polri benar-benar turun ya, pada saat kasus Sambo itu ya Pak ya. Itu. Artinya Kapolri ingin mengembalikan kembali bahwa. Jadi seperti itu Ibu. Kami dalam hal ini pimpinan betul-betul memberikan penegasan. Tidak ada ampun bagi anggota yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran saja sudah ditindak, apalagi betul-betul melakukan tindak pidana. Sanksi dipecat ya Pak pasti, ya. Pasti ada hukumnya berlaku. Langsung copot baju coklat. Iya. Mudah-mudahan jangan sampai ke arah situ. Iya, seperti itu. Itu yang tidak diinginkan juga ya. Artinya bahwa memang semua anggota juga ingin selalu melaksanakan tugasnya dengan baik ya Pak. Pak, untuk salah satu juga yang menjadi keresahan masyarakat di Kota Sorong, kadang ini Pak, pagi-pagi itu kan biasanya penjual-penjual sayur dari arah kabupaten, mereka ingin menjajakan produknya atau jualannya di Pasar Remu. Nah, dalam perjalanan itu kadang ada rasa tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Karena mungkin takut dibegal, takut dihadang, dipalak dan sebagainya. Nah, sampai sejauh ini bagaimana upaya Polresta Sorong Kota untuk mengatasi itu, Pak, keresahan masyarakat ini? Oke. Jadi menanggapi hal seperti ini secara umum, kami pihak Polresta Sorong Kota lewat jajaran yang ada dengan pembagian wilayah tugas masing-masing, dalam hal ini polsek-polsek yang ada, kami selalu melaksanakan patroli rutin yang kami usahakan itu bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di Kota Sorong ini untuk bisa beraktivitas tanpa ada rasa was-was dan takut. Kalau pagi biasanya ada juga Pak sampai pagi? Sampai pagi kami ini punya tugas 24 jam. Jadi yang piket itu bergantian, ada sip-sip. Dari pagi jam 8 sampai malam jam 8 diganti lagi. Sip yang baru lagi. Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jadi piket itu selalu ada. Jadi operasi patroli untuk patroli rutin kepolisian yang namanya Blue Light Patroli itu rutin dilaksanakan. Artinya kalau pagi-pagi itu mereka juga keliling ya Pak ya. Artinya masyarakat. Jadi sesuai dengan jalur-jalur yang nanti menjadi prioritas arah atau pemetaan patroli itu. Jadi selalu disisir, selalu dimonitor situasi Kamtipmas yang ada. Jangan sampai dengan hal-hal yang mungkin kami kepolisian kurang mengantisipasi, ini bisa menjadi hal yang menunjukkan menjadi keresahan bagi pengguna jalan atau kegiatan aktivitas masyarakat di dalam hukum Kota Sorong. Tapi memang masyarakat juga harus waspada ya Pak ya. Artinya kalau misalnya masih gelap ya jangan berani-berani lah itu. Itu kan namanya mencari masalah juga gitu. Lihat jadi situasi. Mungkin selaku persen orang per orang dalam aktivitas kita sepanjang hidup ini tidak mulus-mulus. Itu pasti ada problem dan pasti ada sandungan. Siapapun dia,
pasti ada terbentur dengan permasalahan yang ada. Sekecil apapun, mari kita jangan ambil risiko, kita Iya. hindari, jaga keselamatan diri pribadi, itu lebih penting daripada harus kita berurusan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Harus lebih mencegah ya Pak ya. Kita Lebih mencegah dulu. Nah, itu lebih baik. Sudah tahu bahaya kita Ya, pergi saja jangan, ke situ ya. ya. Itu namanya teledor ya Ya. Pak ya. Pak, kalau menyangkut begal ya, begal juga yang sering menjadi keresahan masyarakat. Tapi belakangan ini saya sudah merasa agak berkurang trennya gitu, sudah berkurang laporannya dan juga kita memberitakan Radar Sorong juga sudah berkurang. Dulunya tuh hampir tiap hari ada laporan LP begal di mana begal ini. Ini apa kecenderungannya seperti apa Pak? Ya, dengan adanya begal ini dari pantauan media sendiri bahwa akhir-akhir ini menurun, itu tidak lepas daripada kesiapsiagaan kami dari pihak kepolisian sendiri lewat jajaran kita. Kita boleh berbangga hati untuk saat ini dengan kejadian-kejadian ini yang sangat meresahkan masyarakat, karena kami tahu sendiri bahwa kejadian ini bisa merenggut nyawa. Iya, sampai fatal ya. Ya, fatal. Dengan berkurangnya kegiatan-kegiatan begal ini tidak terlepas dari penegakan hukum dari pihak kami kepolisian sendiri, maupun itu yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan adanya patroli-patroli rutin yang dikencarkan itu ya Pak ya. Patroli-patroli rutin yang kami pihak Polresta Sorong Kota beserta jajaran laksanakan setiap saat dengan plotting waktu dan daerah-daerahnya yang sudah dipetakan dalam jadwal patroli, itu memberikan satu efek yang sangat baik, yang sangat kami rasakan saat ini, bahwa yang berkaitan dengan begal sangat signifikan berkurang. Iya, kami juga ngamatnya seperti itu Pak. Siap. Dan yang parahnya begal itu biasanya anak-anak kecil ya Pak ya, yang terlibat itu ya, anak-anak SMP, pelajar-pelajar itu ya. Sebenarnya begal itu kita tidak melihat dia faktor umurnya. Ada juga yang dewasa. Jadi setiap kejadian itu memang nanti setelah sudah ada dalam bentuk kejadian, dan apabila didapat dia punya tersangka, baru kita tahu ini anak, ini orang dewasa. Tapi sangat disayangkan kalau di situ ada anak-anak. Berarti ini tidak lepas daripada pembinaan orang tua. Karena mau tidak mau anak-anak itu adalah bagian daripada pembinaan dan arahan orang tua sendiri. Kalau memang dari rumah kami orang tua sendiri sudah lepas kendali, otomatis nanti di luar rumah bisa kami sudah tidak tahu, karena anak-anak itu terus terang 24 jam tidak bisa diawasi secara. Jadi memang dituntut pada orang tua ya. Peran orang tua dari rumah harus penting. Kalau sudah jam malam anak ini tidak ada di rumah, tolong dicari, tolong dicek di mana dia berada. Apalagi kalau dia masih sekolah, kenapa jam begini, jam belajar tidak ada di rumah, ada di luar rumah. Ngapain harus dicari? Itulah fungsi dan peran orang tua yang lebih besar. Untuk mencegah, jangan-jangan dia tidak melakukan, tapi mungkin ikut dengan teman-teman, akhirnya jadi terlibat. Ini untuk memperkecil situasi-situasi yang lebih sebenarnya membawa kita kepada hal yang lebih rumit. Oke, Pak, salah satu yang juga sangat berperan itu tentang poskamling Pak.
Poskamling saya lihat sekarang itu kayaknya sudah nggak begitu gencar di kalangan masyarakat ya, di lingkungan masyarakat itu sudah ini bagaimana? Apakah memang sudah tidak diperhatikan atau seperti apa untuk poskamling itu Pak? Artinya untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk menggiatkan kembali poskamling di lingkungannya masing-masing. Baik, terima kasih Ibu mengenai Iya. poskamling. Poskamling ini kan sistem keamanan lingkungan. Iya. Ya. Keamanan lingkungan itu tidak lepas daripada kita warga masyarakat Iya. yang berada dalam satu lingkungan. Nah, di dalam keamanan lingkungan itu ada peran kami anggota yang mungkin dari media sendiri sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah memberitakan bahwa anggota-anggota kita yang ada tersebar di wilayah-wilayah kelurahan. Nah, namanya Babin Kamtipmas. Nah, Babin Kamtipmas ini dia punya tugas untuk bekerja sama dengan kepala kelurahan maupun dengan stafnya untuk membangun wilayah keamanan di lingkungan dia bertugas. Dalam salah satu halnya adalah membina terciptanya keamanan lingkungan yang aman dan kondusif, yaitu dengan cara membangun sistem keamanan lingkungan, itu Siskamling. Siskamling. Ya. Pos-pos ronda. Ya, pos Tapi ronda. sekarang macam sudah saya jarang lihat Pak Jadi pos-pos ronda itu. mungkin Ibu saya lanjutkan Iya, bahwa silakan, Pak. poskamling ini kadangkala dia aktif, kadangkala juga dia suram. Ini tergantung daripada kegiatan dan aktivitas masyarakat itu sendiri di lingkungan. Tidak sepenuhnya kita menuntut bahwa kegiatan ini harus rutin berjalan. Kadangkala mungkin dalam satu wilayah itu mungkin dia punya warga yang bermukim di sana, mungkin ada pegawai yang mungkin punya tugas-tugas keluar wilayah, dia harus laksanakan tugas, sehingga itu kadangkala membuat aktivitas kegiatan pos ronda atau Siskamling ini kadangkala tidak begitu rutin. Tapi ada wilayah-wilayah yang betul-betul memang dia menjalankan Siskamling ini, pos Siskamling ini dengan baik dan sangat kontinu. Saya berikan contoh seperti di Pasar Remo. Ya, Pasar Remo, Pasar Baru. Di wilayah-wilayah itu karena penduduknya rata-rata masyarakat yang berwira swasta, sehingga pada umumnya mereka itu ada di tempat. Jadi aktif itu ya, Pak ya mereka jadi aktif. Tapi kalau masyarakat yang mungkin di lingkungan yang tadi saya bilang, kalau memang pekerjaannya mungkin pegawai, itu kadangkala dia mendapat tugas-tugas keluar, sehingga kadangkala tenaga ronda juga itu mungkin berkurang, sehingga itu kadangkala jalan tapi tidak begitu rutin. Ya, kadangkala satu dua mungkin orang yang bisa melaksanakan itu, sehingga tidak terlalu kita lihat secara umum itu memberikan gambaran bahwa ini lancar. Tapi yang jelas dalam menjaga situasi Kamtipmas di lingkungan masing-masing, Siskamling itu tetap diperlukan. Tetap selalu harus ada. Harus ada. Oke Pak, untuk yang satu yang jadi persoalan kemarin pada saat kejadian yang heboh sekali di Kilo 8 itu, yang wanita Parubaya dibakar secara sadis ya, itu kan sebenarnya pemicunya karena adanya hoax ya, berita-berita hoax. Nah, saya melihat kemarin dalam tanda kutip ada keterlambatan dari pihak Polresta, ini maaf kalau saya salah, menyikapi itu Pak. Artinya bahwa informasi itu sudah menyebar ke masyarakat, barulah diklarifikasi oleh pihak Polresta bahwa itu tidak betul. Kenapa itu Pak terjadi kemarin? Artinya bahwa tidak langsung disikapi hoax-hoax itu. Ya betul. Jadi berkaitan dengan kejadian yang
sudah lewat, Iya. ya. Pemberitaan hoax seperti itu, Iya. kadangkala informasi yang kita terima, informasi yang masuk sampai kepada kami pihak kepolisian sendiri itu kadangkala terlambat. Sehingga mungkin itulah membuat salah satu keterlambatan dalam hal menyingkapi pemberitaan yang ada. Setelah hal tersebut sudah menimbulkan kejadian, itu yang sangat kita sayangkan karena masyarakat kita ini tidak bisa mengkaji bahwa orang yang melakukan penculikan bisa begitu gampang saja mondar-mandir seperti ini. Kan kalau secara manusia sehat dan sadar yang baik, kita harus bisa berpikir secara logis. Kita harus berpikir secara logis. Kalau bilang dia penculikan, anak siapa yang dia culik? Bahwa yang kemarin memang kita terpancing semua dengan berita hoax itu ya Pak ya. Jadi pemberitaan itu tidak, sebenarnya kita masyarakat sendiri tidak terlalu terpaku dengan informasi seperti itu. Sebenarnya hal seperti itu harus kita kaji secara moral dulu, secara pendidikan dulu yang baik. Kalaupun dibilang dia ada penculikan, anak siapa yang diculik? Yang diculik anaknya siapa, keluarga mana? Ini tidak ada rame-rame karena ada pemberitaan seperti itu di media sosial, semua rame-rame bersuara, tapi nggak tahu. Ini termasuk kesalahan yang fatal. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini kita memberikan penekanan juga kepada masyarakat supaya dalam hal menanggapi suatu persoalan, baik itu di media sosial ataupun di media elektronik atau di media cetak, itu harus kita kaji secara baik sehingga tidak merugikan juga kita sendiri. Pada akhirnya yang terlibat dalam hal kejadian hoax merasa menyesal sendiri. Setelah diambil karena sudah melakukan tindakan kekerasan yang berujung hilangnya nyawa orang, akhirnya menyesal sendiri, harus menanggung beban yang sebenarnya bukanlah urusan dia dan bukan juga tanggung jawab dia, karena dia tidak ada dirugikan, justru dia merugikan orang lain. Ini kesalahan dari pribadi-pribadi sendiri, sehingga kami juga sangat menyesal kenapa secepat itu tergoda dengan situasi yang seperti itu. Yang pasti kita memang harus bisa membedakan ini beritanya benar apa enggak ya, harus memfilter lagi, minimal cepat terpancing ya Pak ya. Minimal bilang penculikan. Kalau penculikan kita merasa bukan keluarga kita yang diculik, kenapa kita harus sesadis itu? Kenapa mesti harus ikut-ikut malah Pak ya? Kenapa kita harus sesadis itu? Sesadis itu lagi. Kalau dibilang penculikan, keluarga kita yang diculik, oke, mungkin kita sedikit berang, tapi ini tidak tahu juga siapa yang diculik. Artinya kemarin itu memang belum ada pernyataan resmi dari pihak Polresta, ada anak yang diculik, ada indikasi TKP-nya di mana. Itu sebenarnya kejadiannya kan kalau nggak salah di Sulawesi Selatan, kalau yang menyebar di medsos itu ya Pak ya. Itu bukan di Sorong, tapi itulah yang pengaruh berita hoax yang sangat meracuni masyarakat ya, terpancing masyarakat ya. Itu yang tadi saya bilang dari awal tadi, saya bilang kita harus kaji dulu. Kalau memang ada pemberitaan seperti ini, kita harus cari pokoknya. Kalau ada bilang penculikan, anak siapa yang diculik, keluarganya siapa, anaknya di mana, orang tuanya siapa, harus dikaji dulu. Jangan serta-merta langsung, oh ini penculiknya lah.
anak siapa yang dicuri belum tahu, kok bilang penculiknya. Atau mungkin begini Pak, di tengah masyarakat itu kan ada yang mungkin lebih paham tentang hoax, mungkin memberikan pengertian kepada masyarakat yang mungkin kurang paham bahwa ini hoax, ini nggak betul. Nah, supaya masyarakat juga lebih reda, bisa menahan emosinya. Mungkin seperti itu juga ya Pak ya. Harus ada tokohnya yang bisa berperan di dalam situ untuk meredam aksi massa gitu. Jadi kadangkala itu Ibu yang kami dari pihak kepolisian bina sinergitas dengan tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh agama. Tujuannya untuk itu tokoh masyarakat untuk kita membangun ini. Membangun ini lewat mereka, tokoh-tokoh ini bisa menyampaikan kepada masyarakat di bawah supaya ada hal-hal kecil, hal yang sebenarnya tidak kami duga-duga dan tidak kami prediksi sebelumnya, ini untuk kita memperkecil, minimal memperkecil dan bersyukur bisa hilang. Oke Pak, mungkin mantap sekali penjelasannya Pak itu Daniel ya Pak ya. Untuk satu hal lagi mungkin yang terakhir ini ya Pak ya. Sekarang tantangan terberatnya dari polisi apa sih Pak dalam menciptakan Kamtibnas? Tantangan kita yang saat ini kita hadapi saat ini bukan cuma dari pihak kepolisian tapi dari kami semua unsur pemerintahan yang ada di Kota Sorong termasuk masyarakat juga. Ke depan kami akan menghadapi situasi pesta demokrasi yang 2024. Melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Kota Sorong, dan itu bukan cuma di Kota Sorong tapi di Indonesia. Jadi saya pribadi dan atas nama pimpinan memohon kepada seluruh masyarakat, menghimbau seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kota Sorong, mari kami sama-sama ciptakan situasi Kamtibnas yang aman dan kondusif. Kami membangun kerjasama untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif bagi kami warga masyarakat yang berada di wilayah Kota Sorong dalam melaksanakan tugas dan aktivitas dalam keseharian dan tugas-tugas kita. Kira mungkin itu yang menjadi beban untuk kami kepolisian. Yang pasti dibutuhkan semua sinergitas ya Pak ya, seluruh komponen masyarakat, tokoh masyarakat semuanya. Jadi bukan cuma kepolisian, tetapi kami sama-sama membangun sinergitas dengan unsur pemerintah yang ada di Kota Sorong, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh intelektual, tokoh perempuan, termasuk teman-teman kami dari wartawan. Dari media. Dari media. Jadi kami sama-sama membangun situasi yang aman dan nyaman untuk kami sama-sama melaksanakan aktivitas, tugas-tugas dan pekerjaan kami dari hari ke hari. Itu yang kami harapkan dari pimpinan Bapak Kapolresta Sorong Kota. Oke, baik. Sahabat podcast, demikian perbincangan kami dengan Kasih Humas Polresta Sorong Kota yang sudah memaparkan secara rinci segala apa upaya yang dilakukan oleh Polresta dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Sorong. Semoga kita semua bisa beraktivitas dengan aman, nyaman ya, karena kalau tidak aman tentunya kita juga merasa macam tidak bisa beraktivitas kemana-mana ya untuk sahabat podcast. Baik. Untuk perbincangan hari ini kita akhiri, sahabat podcast. Semoga sahabat podcast selalu sehat-sehat dan jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe buat kami, komen ya, like gitu, karena ini supaya eksistensi channel YouTube-nya Radar Sorong Podcast kita sukses bersama. Terima kasih Pak Ibtu Daniel Tahalele. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.